Dalam perspektif Islam, sejarah panjang awal mula terbentuknya kelompok Yahudi Samaritan dapat dipahami melalui narasi Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber sejarah Islam yang membahas Bani Israel serta interaksinya dengan wahyu Allah. Versi Islam seringkali menyoroti penyimpangan keimanan Bani Israel dari ajaran asli yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Berikut adalah garis besar pandangan ini. Nabi Ibrahim dianggap sebagai nenek moyang Bani Israel. Ia memiliki 2 putra, Ismail, nenek moyang bangsa Arab, dan Ishak, nenek moyang Bani Israel. Dari keturunan Ishak lahirlah Nabi Yakub alaihi salam, yang juga dikenal sebagai Israel. Anak-anak Yakub menjadi cikal bakal 12 suku Israel. Bani Israel tinggal di Mesir pada masa Nabi Yusuf alaihi salam, dan generasi berikutnya diperbudak oleh Firaun. Nabi Musa alaihi salam kemudian diutus untuk membebaskan mereka yang dikenal dengan peristiwa Eksodus. Dalam surah Taha ayat 85 sampai 97 disebutkan bahwa seorang tokoh bernama Samiri, kemungkinan leluhur orang-orang Samaria, memimpin sebagian dari Bani Israel untuk menyembah anak lembu emas saat Nabi Musa sedang menerima wahyu di Gunung Sinai. Peristiwa ini menjadi titik awal penyimpangan dari ajaran Tauhid. Samiri digambarkan sebagai sosok yang memiliki pengaruh besar dalam menggoda Bani Israel untuk menyembah berhala. Allah menghukum Samiri dengan diusir dari masyarakatnya, tetapi pengaruhnya tetap terlihat dalam munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran asli Nabi Musa. Setelah wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, terjadi banyak penyimpangan dalam Bani Israel. Dalam sejarah Islam, periode ini sering dikaitkan dengan melemahnya komitmen mereka terhadap kitab Taurat. Dalam sejarah, setelah masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, kerajaan Bani Israel terbagi menjadi 2. Kerajaan utara, Israel, dan kerajaan selatan, Yudea. Kerajaan utara sering disebut sebagai cikal bakal Yahudi Samaria yang tinggal di wilayah Samaria dan mempraktikkan kepercayaan yang berbeda dari tradisi Bani Israel lainnya. Dalam Islam, Yahudi Samaria dianggap mewakili salah satu kelompok yang menyimpang dari ajaran Tauhid Nabi Musa. Mereka dikenal karena hanya mengakui Taurat sebagai kitab suci dan menolak kitab-kitab lain serta nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel setelah Musa. Kritik terhadap penyembahan di Gunung Gerizim. Orang Samaria menjadikan Gunung Gerizim sebagai pusat ibadah mereka, menggantikan Baitul Maqdis di Yerusalem. Dalam tradisi Islam, penggantian ini dianggap sebagai bentuk penyelewengan dari ajaran Tauhid yang benar. Versi Islam tentang terbentuknya Yahudi Samaritan menekankan bahwa penyimpangan mereka bermula dari tindakan tokoh seperti Samiri yang membawa Bani Israel jauh dari Tauhid. Setelah periode Nabi Musa, mereka semakin menyimpang dengan tradisi dan ritual yang berbeda dari ajaran asli Taurat. Al-Quran dan hadis mengajarkan umat Islam untuk mengambil pelajaran dari sejarah ini, khususnya mengenai bahaya penyimpangan dari ajaran yang benar. Dalam pandangan Islam, Yahudi Samaritan, Samaria, dianggap sebagai salah satu kelompok yang telah menyimpang dari ajaran Tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Penyimpangan mereka dianalisis melalui peristiwa-peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran, hadis, dan tradisi Islam tentang sejarah Bani Israel. Berikut adalah beberapa penyimpangan utama sekte Yahudi Samaritan menurut versi Islam. Dalam surah Taha ayat 85-97 disebutkan bahwa Samiri adalah tokoh yang memimpin sebagian Bani Israel
untuk menyembah patung anak lembu emas saat Nabi Musa sedang menerima wahyu di Gunung Sinai. Peristiwa ini menjadi simbol awal penyimpangan akidah mereka dari tauhid kepada penyembahan berhala. Beberapa tradisi Islam menghubungkan sekte Yahudi Samaria dengan Samiri, baik secara langsung sebagai leluhur mereka maupun secara simbolis sebagai pewaris ajarannya. Penyembahan anak lembu emas mencerminkan kemunduran spiritual yang terus diwariskan dalam kepercayaan mereka. Yahudi Samaritan dikenal hanya mengakui Taurat, Torah sebagai kitab suci, khususnya 5 kitab pertama yang diyakini sebagai ajaran Nabi Musa. Mereka menolak kitab-kitab nabi lainnya seperti Zabur, Mazmur Daud, dan kitab-kitab para nabi dalam Nevi'im. Dalam tradisi mereka, Nabi Daud dan Sulaiman sering dianggap tidak sah sebagai pemimpin rohani. Mereka menolak tradisi bait suci, tempel, yang dibangun oleh Nabi Sulaiman dan menggantinya dengan pusat ibadah di Gunung Gerizim. Dalam tradisi Yahudi Samaritan, Gunung Gerizim dianggap sebagai lokasi suci yang dipilih Allah untuk tempat ibadah. Hal ini bertentangan dengan ajaran Nabi Musa dan Nabi Daud yang menegaskan pentingnya Baitul Maqdis, Yerusalem, sebagai pusat ibadah. Perubahan ini dianggap oleh tradisi Islam sebagai bentuk penyelewengan, karena Nabi Musa tidak pernah menetapkan Gunung Gerizim sebagai tempat ibadah utama. Allah telah menetapkan Yerusalem sebagai tempat suci bagi para nabi. Orang-orang Samaria tetap mengklaim sebagai pengikut ajaran Nabi Musa, tetapi mereka memperkenalkan elemen-elemen yang bertentangan dengan ajaran Tauhid. Dalam Islam, segala bentuk penyimpangan dari Tauhid murni, seperti menambahkan ritual atau tempat ibadah yang tidak diwahyukan Allah, dianggap sebagai bid'ah yang dilarang. Seperti kebanyakan kelompok Yahudi lainnya, Yahudi Samaria juga tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir yang diutus Allah. Hal ini dianggap sebagai penyimpangan terbesar menurut Islam, karena mereka menolak kebenaran risalah terakhir yang datang untuk menyempurnakan ajaran Tauhid. Al-Quran sering mengingatkan umat Islam tentang penyimpangan Bani Israel agar menjadi pelajaran. Allah menyebutkan bagaimana Bani Israel berkali-kali berpaling dari ajaran para nabi dan menciptakan sekte-sekte yang merusak kemurnian agama mereka. Quran Surah tadi Al-Baqarah ayat 2-13, Quran Surah itu Al-Maidah ayat 44 hingga 50. Sekte Yahudi Samaritan dianggap sebagai salah satu contoh bagaimana penyimpangan terhadap wahyu dapat mengarah pada pembentukan keyakinan baru yang jauh dari ajaran asli. Islam menekankan pentingnya menjaga kemurnian tauhid dan menjauhi penyimpangan dalam bentuk apapun. Di era modern, Yahudi Samaritanisme tetap menjadi komunitas kecil yang memiliki identitas keagamaan dan budaya unik. Mereka mengklaim sebagai keturunan asli Bani Israel dari suku Efraim dan Manasye, yang tetap memegang tradisi keagamaan berbeda dari kelompok Yahudi utama. Dalam pandangan Islam, Yahudi Samaritan di era modern tetap dilihat melalui lensa prinsip tauhid dan penyimpangan dari ajaran asli yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Berikut adalah perspektif Islam mengenai Yahudi Samaritan di era modern. Saat ini, Yahudi Samaritan tinggal di 2 wilayah utama, Gunung Gerizim dekat kota Nablus di tepi barat, kota Holon di Israel. Populasi mereka sangat kecil, sekitar 800 orang, menjadikan mereka salah satu komunitas keagamaan terkecil di dunia. Mereka masih mempraktikkan kepercayaan yang hanya mengakui Taurat, 5 kitab Musa, sebagai kitab suci. Gunung Gerizim tetap menjadi pusat ibadah mereka, dan mereka merayakan hari-hari besar seperti Paskah Samaritan
Passover dengan penyembelihan domba secara tradisional. Yahudi Samaritan memiliki hubungan yang rumit dengan komunitas Yahudi lainnya. Mereka tidak diakui sebagai bagian dari Yudaisme mainstream karena perbedaan doktrin, termasuk penolakan terhadap Yerusalem sebagai tempat suci, tidak mengakui kitab-kitab lain dalam Tanakh selain Taurat. Dalam tradisi Islam, hubungan ini dapat dipandang sebagai bukti perpecahan dalam Bani Israel, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas. Quran Surah Bitamku, Ali Imran ayat 105. Dari sudut pandang Islam, komunitas Yahudi Samaritan di era modern tetap dianggap sebagai kelompok yang menyimpang dari tauhid. Praktik mereka termasuk fokus pada Gunung Gerizim sebagai tempat ibadah masih dianggap sebagai inovasi yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi Musa alaihi salam. Dalam Islam, setiap umat yang tidak mengakui tauhid secara murni dan tidak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dianggap telah meninggalkan jalan kebenaran, termasuk kelompok Yahudi Samaritan. Seperti disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 44, Allah memperingatkan Bani Israel yang tidak mengikuti hukum Taurat secara benar. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Meskipun dianggap sebagai komunitas yang menyimpang, Islam juga mengajarkan bahwa semua umat manusia memiliki kesempatan untuk menerima hidayah. Dakwah kepada Yahudi Samaritan, seperti halnya kepada semua umat, diarahkan pada penegakan tauhid dan penerimaan Nabi Muhammad. Keberadaan Yahudi Samaritan menjadi pengingat penting dalam Islam tentang konsekuensi perpecahan dalam agama. Islam menekankan pentingnya menjaga persatuan umat dan mencegah perpecahan yang dapat merusak agama. Islam mengajarkan bahwa hanya tauhid murni yang diterima Allah. Penyimpangan seperti memusatkan ibadah pada tempat yang tidak ditetapkan Allah, seperti Gunung Gerizim, atau menolak Nabi yang diutus, Nabi Muhammad, menjadi pelajaran penting bagi umat Islam untuk tetap teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yahudi Samaritan di era modern, dalam pandangan Islam, tetap dianggap sebagai komunitas yang melanjutkan penyimpangan dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Keberadaan mereka menjadi pengingat penting bagi umat Islam untuk memahami sejarah Bani Israel, mempelajari penyimpangan mereka, dan menjaga keimanan dari penyimpangan serupa. Islam mengajarkan kasih sayang, dakwah, dan harapan bahwa semua manusia dapat kembali kepada jalan tauhid yang benar. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait Yahudi Samaritanisme, umumnya berakar pada penjelasan dalam Al-Quran, hadis, dan studi sejarah tentang Bani Israel. Para ulama dan cendekiawan Islam menganalisis sekte ini dalam konteks penyimpangan dari tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam serta peran mereka dalam sejarah keagamaan Bani Israel. Berikut adalah beberapa pandangan yang dapat diuraikan. Banyak ulama mengaitkan Yahudi Samaritan dengan kisah Samiri dalam surah Taha ayat 85 hingga 97. Samiri adalah tokoh yang memimpin penyembahan anak lembu emas, suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan tauhid. Meskipun tidak secara langsung mengaitkan Samiri dengan Yahudi Samaritan, beberapa ulama seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azhim menyebutkan bahwa perilaku seperti itu adalah cikal bakal penyimpangan akidah di kalangan Bani Israel. Ulama seperti Al-Qurtubi dan Al-Razi mencatat bahwa
Penyembahan berhala atau berfokus pada tempat suci selain yang ditetapkan Allah merupakan bentuk penyimpangan serius dari tauhid. Dalam konteks Yahudi Samaritan, fokus mereka pada Gunung Gerizim sebagai tempat ibadah dianggap sebagai inovasi yang tidak didukung oleh wahyu Allah kepada Nabi Musa. Cendekiawan Islam seperti Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah mengkritik penolakan Yahudi Samaritan terhadap para nabi setelah Musa, termasuk Nabi Daud dan Sulaiman alaihimassalam. Pandangan ini dianggap sebagai salah satu alasan utama keterpecahan dan kelemahan spiritual di kalangan Bani Israel. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun membahas sejarah perpecahan Bani Israel dan menyebut Yahudi Samaritan sebagai salah satu cabang yang memisahkan diri dari tradisi utama mereka. Ia menjelaskan bahwa kelompok ini muncul setelah perpecahan kerajaan Israel menjadi dua bagian, Israel di utara dan Yudea di selatan, yang menandai awal divergensi keagamaan mereka. Dalam Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk, sejarah para nabi dan raja di Al-Tabari mengaitkan penyimpangan Bani Israel, termasuk Samaritan, dengan sikap mereka yang sering menentang para nabi dan memilih jalan yang berbeda dari wahyu Allah. Ia menggambarkan kelompok ini sebagai salah satu bukti ketidaktaatan sebagian Bani Israel terhadap ajaran tauhid. Para ulama menegaskan bahwa meskipun Yahudi Samaritan dianggap menyimpang, mereka tetap memiliki peluang untuk kembali kepada jalan kebenaran. Dalam Islam, setiap manusia memiliki kesempatan untuk bertobat dan menerima kebenaran risalah terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Cendekiawan Muslim mendorong pendekatan dialog dan dakwah kepada semua komunitas, termasuk Yahudi Samaritan. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam untuk menyeru kepada tauhid dengan hikmah dan nasihat yang baik. Quran Surah Sayyidatuna An-Nahl ayat 125. Islam mengajarkan untuk tidak mencela tradisi keagamaan kelompok lain secara langsung. Quran Surah Al-An'am ayat 108. Meskipun dianggap menyimpang, komunitas seperti Yahudi Samaritan harus dihormati hak-haknya dalam hidup berdampingan, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad dalam memperlakukan komunitas Yahudi dan Kristen di Madinah. Dalam Islam, perpecahan dalam agama adalah tanda dari kelemahan umat. Kisah Yahudi Samaritan sering digunakan sebagai contoh bagaimana inovasi dalam agama, bid'ah, dapat memecah belah umat dan menjauhkan mereka dari wahyu yang murni. Para ulama menekankan bahwa hilangnya pemimpin yang benar seperti Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam dapat menyebabkan kekacauan dan penyimpangan, seperti yang terjadi pada Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap Yahudi Samaritan didasarkan pada prinsip bahwa mereka adalah salah satu kelompok yang menyimpang dari ajaran tauhid murni Nabi Musa alaihissalam. Namun, Islam tidak mengajarkan permusuhan tanpa alasan terhadap mereka, melainkan mendorong pendekatan dialog, dakwah, dan penghormatan terhadap hak-hak mereka sebagai manusia. Keberadaan mereka menjadi pelajaran penting tentang bahaya perpecahan dan inovasi dalam agama, serta pentingnya menjaga kemurnian tauhid. Pandangan para ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai penyimpangan sekte Yahudi Samaritan umumnya didasarkan pada teks-teks Al-Quran, hadis, dan kajian sejarah Islam yang mengupas perilaku dan keyakinan Bani Israel secara keseluruhan. Mereka mengidentifikasi berbagai aspek penyimpangan ini sebagai pelajaran untuk menjaga kemurnian tauhid. Berikut adalah beberapa pandangan utama. Ulama Islam seperti Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa Samiri
adalah tokoh utama dalam kisah penyembahan anak lembu emas. Penyimpangan ini dianggap sebagai awal mula kecenderungan sebagian Bani Israel untuk meninggalkan tauhid murni. Ibnu Katsir mengaitkan penyembahan ini dengan pengaruh budaya pagan di Mesir yang masih tertanam dalam jiwa sebagian Bani Israel. Para ulama sering menganggap bahwa Yahudi Samaritan adalah penerus tradisi penyimpangan yang dipimpin oleh Samiri. Meski tidak ada rujukan langsung dalam Al-Quran bahwa Samiri adalah leluhur Yahudi Samaritan, pola kepercayaan mereka yang terpusat pada lokasi tertentu, Gunung Gerizim, dan pengabaian terhadap ajaran nabi-nabi setelah Musa dianggap konsisten dengan watak kelompok penyimpang. Dalam berbagai tulisannya, Ibnu Taimiyah mengkritik penolakan Yahudi terhadap nabi-nabi yang diutus Allah setelah Musa seperti Nabi Daud dan Sulaiman. Ia menyoroti bahwa ini adalah bentuk pengingkaran terhadap kehendak Allah. Pandangan ini dapat diterapkan pada Yahudi Samaritan, yang secara historis menolak para nabi dan kitab-kitab lain dalam tradisi Tanakh, seperti Zabur dan kitab para nabi. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 87-88, Allah mengecam sikap Bani Israel yang menolak nabi-nabi dan membunuh mereka. Para ulama sering menggunakan ayat ini untuk menjelaskan penyimpangan kelompok-kelompok seperti Yahudi Samaritan yang membatasi keyakinan mereka hanya pada ajaran Taurat dan menolak nabi lain. Ulama seperti Al-Mawardi dalam Al-Nukat wa Al-Uyun menyebutkan pentingnya Baitul Maqdis sebagai tempat suci yang telah ditentukan Allah. Yahudi Samaritan yang menjadikan Gunung Gerizim sebagai pusat ibadah mereka dianggap melawan ketetapan Allah. Hal ini sejalan dengan peringatan Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 144 tentang pentingnya mengikuti kiblat yang telah ditetapkan. Para ulama seperti Imam Ghazali menekankan bahwa mengubah tempat ibadah yang ditentukan Allah adalah bentuk bid'ah, inovasi dalam agama yang dilarang. Hal ini relevan dengan praktik Yahudi Samaritan yang memindahkan fokus ibadah dari Yerusalem ke Gunung Gerizim. Dalam tafsirnya, Qurtubi menyoroti bagaimana perpecahan dalam Bani Israel menjadi penyebab utama penyimpangan mereka dari tauhid. Yahudi Samaritan dianggap sebagai salah satu kelompok yang membangun sistem kepercayaan berdasarkan interpretasi yang menyimpang dari Taurat asli. Islam menegaskan pentingnya tauhid yang murni, seperti yang diajarkan oleh semua nabi. Yahudi Samaritan yang menolak Nabi Muhammad dan berpegang pada keyakinan yang telah menyimpang dari ajaran Musa dianggap tetap berada di luar jalan yang benar, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 44 hingga 47. Dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengkaji fenomena penyimpangan agama termasuk dalam tradisi Bani Israel sebagai hasil dari dinamika sosial, politik, dan budaya. Yahudi Samaritan yang membatasi keimanan mereka hanya pada Taurat dan menolak nabi-nabi lainnya dianggap sebagai contoh bagaimana kepercayaan dapat menyimpang karena pengaruh eksternal dan keinginan untuk mempertahankan identitas kelompok. Al-Ghazali menekankan bahwa perpecahan dalam agama seringkali timbul dari sikap fanatik terhadap tradisi tertentu, tanpa dasar wahyu yang benar. Yahudi Samaritan yang terpecah dari tradisi Yudaisme utama menjadi pelajaran tentang pentingnya persatuan dalam mengikuti wahyu Allah. Pandangan para ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang penyimpangan Yahudi Samaritan menekankan beberapa hal utama. 1. Pentingnya menjaga kemurnian tauhid dari penyimpangan, baik dalam bentuk penyembahan berhala seperti anak lembu emas, maupun dalam bentuk inovasi, seperti mengubah pusat ibadah ke Gunung Gerizim. 2. Pentingnya menerima seluruh nabi yang diutus Allah, bukan hanya Nabi Musa, untuk menjaga kesinambungan ajaran tauhid. 3. Yahudi Samaritan adalah contoh dari kelompok yang memilih jalan berbeda melawan wahyu Allah yang menjadi peringatan bagi umat Islam untuk menjauhi sifat serupa. Pelajaran ini mengingatkan umat Islam agar tetap teguh pada Al-Quran dan Sunnah
serta menghindari perpecahan yang merusak agama. Dalam pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam, konsep akhir zaman dan Dajjal sering dibahas dalam konteks keyakinan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Namun, ketika dikaitkan dengan sekte Yahudi Samaritan, ada beberapa poin penting yang dapat dianalisis berdasarkan ajaran mereka. Perbedaan dengan Yudaisme mainstream, serta pengaruh historis mereka terhadap narasi tentang akhir zaman. Berikut adalah pembahasan terkait. Yahudi Samaritan memiliki keyakinan eskatologis tentang akhir zaman yang berbeda dari Yudaisme mainstream. Beberapa poin penting tentang kepercayaan mereka. Mereka menunggu kedatangan seorang figur mesianik yang dikenal sebagai Taheb, pembaharu atau penyelamat. Figur ini diperkirakan akan datang dari garis keturunan Nabi Musa alaihissalam dan akan memulihkan ajaran Taurat yang dianggap telah diselewengkan. Fokus mereka pada Gunung Gerizim sebagai pusat ibadah juga terkait dengan kepercayaan akhir zaman. Mereka percaya bahwa tempat itu akan menjadi lokasi utama pemulihan keagamaan pada saat kedatangan Taheb. Dari perspektif Islam, keyakinan ini dianggap sebagai penyimpangan. Dalam Islam, figur mesianik yang ditunggu adalah Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan melawan Dajjal. Dalam ajaran Islam, Dajjal adalah sosok yang akan muncul di akhir zaman sebagai penipu besar yang menyebarkan fitnah dan kerusakan di muka bumi. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan menggoda manusia dengan kekuatan luar biasa yang diberikan sebagai ujian oleh Allah. Dajjal disebutkan dalam banyak hadis, seperti dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Nabi Muhammad menggambarkan Dajjal sebagai seorang yang buta sebelah matanya, memiliki tanda-tanda kekufuran, dan akan muncul sebelum turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yahudi Samaritan tidak memiliki konsep eksplisit tentang Dajjal seperti dalam Islam. Namun, keyakinan mereka tentang Taheb dapat dibandingkan dengan konsep mesianik dalam Yudaisme. Dalam beberapa tradisi Islam disebutkan bahwa sebagian orang Yahudi akan mengikuti Dajjal di akhir zaman, karena mereka melihatnya sebagai Mesias yang dijanjikan. Pandangan ini kadang dipandang berlaku juga untuk Yahudi Samaritan, karena mereka menunggu figur mesianik. Beberapa ulama dan sejarawan Islam seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mencatat bahwa penyimpangan teologis dalam Yudaisme, termasuk sekte seperti Yahudi Samaritan, membuka jalan bagi fitnah Dajjal. Pandangan ini merujuk pada kecenderungan sebagian kelompok untuk mencari penyelamat yang sesuai dengan narasi buatan mereka, bukan yang sesuai dengan wahyu Allah. Ulama Islam cenderung memandang Yahudi Samaritan sebagai salah satu kelompok yang menyimpang dari ajaran tauhid yang benar. Pandangan mereka terhadap akhir zaman seringkali dianggap sebagai bentuk distorsi terhadap wahyu Allah. Beberapa poin utama, konsep Taheb dianggap tidak sesuai dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam yang sebenarnya, yang dalam Islam bertujuan untuk menegakkan tauhid tanpa unsur tambahan seperti fokus berlebihan pada tempat tertentu, Gunung Gerizim. Menurut beberapa ulama, kelompok-kelompok yang memiliki tradisi mesianik yang menyimpang berpotensi untuk terjerumus dalam fitnah Dajjal di akhir zaman. Yahudi Samaritan seperti kelompok lain yang menunggu penyelamat palsu, berisiko mengikuti Dajjal karena ia akan menyamar sebagai pembawa kebenaran. Dalam Islam, fitnah Dajjal adalah ujian terbesar bagi manusia, di mana mereka yang lemah iman atau memiliki penyimpangan dalam keyakinan cenderung akan tertipu oleh kemegahan duniawi dan tipu daya Dajjal. Kelompok Yahudi Samaritan yang fokus pada ritual dan tradisi lokal dapat dipandang sebagai salah satu contoh risiko ini. Yahudi Samaritan dianggap sebagai salah satu sekte Bani Israel yang melenceng dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Keyakinan mereka tentang akhir zaman dan figur mesianik, Taheb, dapat dilihat sebagai bentuk penyimpangan yang lebih mengandalkan tradisi lokal daripada wahyu ilahi. Ulama Islam menekankan bahwa umat harus waspada terhadap fitnah akhir zaman, termasuk fitnah Dajjal, dengan memperkuat keimanan kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan memahami tanda-tanda akhir zaman sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Islam tidak menyebutkan Yahudi Samaritan secara eksplisit, tetapi mereka dianggap sebagai bagian dari peringatan Al-Quran tentang penyimpangan Bani Israel. Perbedaan mereka dalam memahami konsep akhir zaman dapat menjadi pelajaran penting bagi umat Islam untuk tidak mengikuti tradisi yang tidak sesuai dengan wahyu. Dengan demikian,
Konsep akhir zaman dan Dajjal menurut sekte Yahudi, Samaritan, dipandang dalam Islam sebagai bentuk penyimpangan yang mengarah pada risiko terjerumus dalam fitnah besar di akhir zaman. Islam mengajarkan untuk tetap berpegang teguh pada ajaran tauhid yang murni. Beberapa ulama dan sejarawan Islam seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah mencatat bahwa penyimpangan teologis dalam Yudaisme, termasuk sekte seperti Yahudi Samaritan, membuka jalan bagi fitnah Dajjal. Pandangan ini merujuk pada kecenderungan sebagian kelompok untuk mencari penyelamat yang sesuai dengan narasi buatan mereka, bukan yang sesuai dengan wahyu Allah. Ulama Islam cenderung memandang Yahudi Samaritan sebagai salah satu kelompok yang menyimpang dari ajaran tauhid yang benar. Pandangan mereka terhadap akhir zaman seringkali dianggap sebagai bentuk distorsi terhadap wahyu Allah. Beberapa poin utama: konsep taheb dianggap tidak sesuai dengan ajaran Nabi Musa alaihissalam yang sebenarnya, yang dalam Islam bertujuan untuk menegakkan tauhid tanpa unsur tambahan seperti fokus berlebihan pada tempat tertentu, Gunung Gerizim. Menurut beberapa ulama, kelompok-kelompok yang memiliki tradisi mesianik yang menyimpang berpotensi untuk terjerumus dalam fitnah Dajjal di akhir zaman. Yahudi Samaritan seperti kelompok lain yang menunggu penyelamat palsu, berisiko mengikuti Dajjal karena ia akan menyamar sebagai pembawa kebenaran. Dalam Islam, fitnah Dajjal adalah ujian terbesar bagi manusia, di mana mereka yang lemah iman atau memiliki penyimpangan dalam keyakinan cenderung akan tertipu oleh kemegahan duniawi dan tipu daya Dajjal. Kelompok Yahudi Samaritan yang fokus pada ritual dan tradisi lokal dapat dipandang sebagai salah satu contoh risiko ini. Yahudi Samaritan dianggap sebagai salah satu sekte Bani Israel yang melenceng dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Keyakinan mereka tentang akhir zaman dan figur mesianik, taheb, dapat dilihat sebagai bentuk penyimpangan yang lebih mengandalkan tradisi lokal daripada wahyu ilahi. Ulama Islam menekankan bahwa umat harus waspada terhadap fitnah akhir zaman, termasuk fitnah Dajjal, dengan memperkuat keimanan kepada Allah, mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dan memahami tanda-tanda akhir zaman sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Islam tidak menyebutkan Yahudi Samaritan secara eksplisit, tetapi mereka dianggap sebagai bagian dari peringatan Al-Quran tentang penyimpangan Bani Israel. Perbedaan mereka dalam memahami konsep akhir zaman dapat menjadi pelajaran penting bagi umat Islam untuk tidak mengikuti tradisi yang tidak sesuai dengan wahyu. Dengan demikian, konsep akhir zaman dan Dajjal menurut sekte Yahudi Samaritan dipandang dalam Islam sebagai bentuk penyimpangan yang mengarah pada risiko terjerumus dalam fitnah besar di akhir zaman. Islam mengajarkan untuk tetap berpegang teguh pada ajaran tauhid yang murni,